pencampur benih sebelum ditanam kita rendam dulu selama 12 jam. Dengan perbandingan setiap 1 kilo benih kita campur dengan 1 sendok makan Super Nasa, dicampur dengan 1/4 liter air untuk rendaman bibit. Untuk POC Nasa dan hormoniknya Pak bisa dijelaskan Pak? Untuk POC Nasa dan hormonik dipakai dengan perbandingan 4 tutup botol POC Nasa dicampur dengan 1 tutup botol hormonik, dilarutkan ke dalam air sebanyak 12 liter atau 1 tangki. Disemprotkan berapa? Disemprotkan saya gunakan sekarang 10 hari sekali. Nah, bagaimana Pak tingkat keberhasilan dari pembenihan setelah menggunakan larutan Super Nasa Pak? Aduh, jelas beda Pak, masalah pembibitan setelah bagus. Malah kita yang setelah sekarang bisa membedakan, buktinya seperti ini. Tanaman yang pakai Super Nasa, yang direndam pakai Super Nasa, kita nggak pernah ada bibit yang nggak numbuh. Begitu Pak. Bagus. Iya. Nah, Bapak bisa membandingkan di sini tanaman yang menggunakan produk Nasa dan tanaman yang tidak menggunakan produk Nasa Pak. Itu dari kualitas tumbuhan tanamannya bagaimana Pak? Bisa diceritakan Pak? Mulai dari tinggi tanamannya, kemudian saya lihat di sini yang menggunakan Nasa sudah muncul tongkol-tongkol jagungnya yang besar-besar, dan yang tidak menggunakan produk Nasa sama sekali belum keluar tongkol jagungnya. Nah, silakan Pak diceritakan Pak. Aduh, jelas Pak beda. Kalau yang pakai Nasa umur 58 hari sekarang udah kelihatan buahnya. Udah besar ini ya Pak ya? Nih Pak udah kelihatan. Tapi yang nggak pakai jelas baru kelihatan kembang juga baru 1-2, belum kelihatan serempak. Jadi jelas produksi Nasa tuh kami anggap mampu buat di lokasi kami di sini. Terus tinggi tanaman yang menggunakan Nasa dan tanaman yang tidak menggunakan Nasa, tinggi tanamannya kan sangat berbeda Pak ya. Setelah diukur itu tadi berapa Pak? Yang pakai Nasa tingginya sampai 2,18 meter. Yang tidak menggunakan Nasa cuma 87 cm. Jadi jelas bedanya jauh. Gitu Pak ya. Iya. Bisa dilihat di sini bahwa sebelah kanan tanaman jagung yang menggunakan produk Nasa, dan sebelah kiri tanaman jagung yang tidak menggunakan Nasa. Pada jenis varietas yang sama, umur tanaman juga sama, perlakuan itu yang membedakan adalah penambahan produk dari Nasa. Kira-kira panjang tongkolnya sementara umur 58 hari ini berapa Pak? Bisa diukur Pak, silakan Pak. 36 cm. Berapa Pak? 36 cm nih. Terus dari kualitas sementara ini Pak, tongkolnya dan bentuk jagungnya bagaimana Pak? Kayaknya sih kalau kita nggak pakai Nasa, jagung segini nih udah dibakar ini. Ini masih baru muda ini, masih muda berarti jauh bedanya. Mungkin ini lebih gede berapa kali lipat kalau udah tua gitu. Ini baru beberapa hari ini kelihatan buah ini. Tanah yang setelah menggunakan Nasa ini bagaimana Pak? Kalau dilihat dari tanaman jagung jelas subur. Lebih subur Pak, lebih subur. Warnanya daunnya jelas beda. Ini kelihatannya benar-benar segar yang pakai Nasa. Yang nggak pakai Nasa malah ungu lah, kurang bagus gitu. Jadi kalau daerah kami jelas cocok itu Nasa, pupuk Nasa. Pemirsa Nasa, bisa saya tambahkan di sini bahwa memang tanaman yang menggunakan Nasa kelihatan warna daunnya juga sangat hijau. Sedangkan yang tanaman tidak menggunakan Nasa itu daunnya sebagian besar hijau keunguan atau hijau tua, dan hampir semua tanaman itu malah warna hijaunya ungu. Artinya apa? Itu bahwa tanaman yang tidak menggunakan Nasa itu sangat kekurangan unsur fosfor. Nah, dengan tanaman yang menggunakan Nasa ini menjadi tercukupi unsur fosfornya, karena fosfor relatif lebih mudah diserap atau dimakan oleh tanaman. Nah, kemudian tingkat serangan hama penyakitnya Pak bisa dilihat Pak. Kalau dilihat yang pakai Nasa kayaknya nggak ada penyakit Pak, tapi kalau di sini nih yang nggak pakai, coba daun-daunnya aja kayaknya lah kayak lemes gitu. Kalau lihat
keadaan di lahan sekarang, kami taksir tuh tongkol basah bisa mencapai 1 ton 200 kilo tuh paling rendah per 100 bata. Berarti 100 bata itu artinya apa? berarti 1 hektar tuh bisa mencapai 11 ton lah, 11 tongkol basah. Kami jamin ini.